aba-aba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Bawaslu Dumai TV. Kembali lagi bersama saya Intan Kumalasari dan ada dua narasumber kita pada siang hari ini dengan tema obrolan kita Pilkada dalam pandangan cendekia Muslim di Kota Dumai. Pada siang hari ini dimanapun sahabat Bawaslu Dumai TV berada, kami doakan semoga puasanya lancar, puasa ketiga ini dan sampai di akhir Ramadan nanti serta menyambut hari kemenangan bersama-sama keluarga tercinta. Baik sahabat Bawaslu TV, siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, itu cendekia Muslim Kota Dumai, salah satunya dari Ketua Majelis Dakwah Islamiyah Kota Dumai, Bapak Haji Afri Lagat. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Juga ada hadir bersama kita itu anggota Bawaslu Kota Dumai, Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Sengketa, Bapak Agustri. Selamat siang Pak. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa ya Pak ya hari ini. Insya Allah tetap semangat dan kajian kita pada siang hari ini itu bertema tentang pilkada dalam pandangan cendekia Muslim di Kota Dumai. Nah, jadi terkait dengan materi kita pada siang hari ini mungkin kita langsung saja ya ke Bapak Ustadz Afri Lagat. Ini kita ingin menanyakan nih Pak, bagaimana sih idealnya pelaksanaan pilkada ataupun pemilihan sesuai dengan ajaran kita Islam. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berbicara tentang bagaimana pilkada dari pandangan Islam. Pak, bagaimana sih idealnya pelaksanaan pilkada ataupun pemilihan sesuai dan dengan memang dalam Islam sendiri, memang zaman Rasulullah tidak ada pilkada ya, tidak ada pilkada. Walaupun terjadi hari ini semacam perdebatan ya, apakah demokrasi bagian daripada Islam. Tapi kita sekarang berada di negara Republik Indonesia yang memang secara prinsip kenegaraan kita mengandung sistem demokrasi, dan demokrasi kita melalui tata cara dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Dan salah satunya adalah pemilihan, baik pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, anggota DPD, dan yang lainnya. Jadi kalau kita melihat tidak ada sebenarnya perbedaan atau bersinggungan ya, atau tidak cocoknya antara Islam dengan yang kita alami hari ini. Karena kalau kita pernah mendengar bagaimana Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan agama dan kekuasaan itu adalah saudara kembar yang mungkin dan tidak akan pernah bisa dipisahkan. Artinya ketika kita berada di negara kita dan negara kita pun secara undang-undang dasar itu memang menganut seperti prinsip agama Islam, yaitu pasal 29 ketuhanan yang Maha Esa. Dan hari ini berpendapat juga diatur dalam berkenaan dengan pilkada yang sedang kita alami baru beberapa waktu yang lalu, dan mungkin yang akan datang kita juga mengalami pemilihan pilkada atau pemilihan kepala daerah atau yang lainnya legislatif. Jadi ini tentu bersinergi dengan Islam itu sendiri. Tapi tentunya dengan bicara masalah yang tadi saya katakan agama dan kekuasaan adalah saudara kembar, tentunya kita berharap yang mereka yang terpilih yang dijadikan pemimpin tentunya seperti yang memang Islam mengajarkan. Mungkin kita juga mendengar bagaimana sifat-sifat seorang pemimpin, yaitu dia punya kecakapan atau keahlian, atau bahasa kitanya fatona. Kemudian juga kita melihat bagaimana bersifat amanah, atau orang yang dapat dipercaya. Ini hal yang sangat urgent ketika kita memilih pemimpin. Bisa dibayangkan, ketika kita negara demokrasi, tetapi banyak di antara kita, khususnya umat Islam, mereka tidak mau memilih. Bagaimana nanti aspirasi kita? Aspirasi umat Islam ketika mereka hidup di negara yang memang beraroma negara demokrasi. Dan tentunya kalau kita melihat lebih jauh lagi ya, berkenaan dengan yang sedang kita alami hari ini, menurut Syekh Islam yaitu Ibnu Taimiyah,
Beliau juga mengatakan sesungguhnya mengatur urusan manusia dalam negara dan pemerintahan adalah kewajiban paling utama dalam agama. Jadi ketika beliau mengatakan seperti itu, ya termasuk salah satunya adalah berkenaan dengan pemilihan kepala daerah atau pemilihan anggota legislatif yang menentukan arah negara kita. Kita berharap khususnya umat Islam kita masuk dalam lingkaran ini, jangan apalagi kita melepaskan diri. Karena ketika sesuatu produk yang kita buat berdasarkan orang-orang yang kita pilih, itulah produk kita. Kalau yang kita pilih, yang terpilih orang-orang yang mungkin kurang amanah atau kurang kredibel, tentunya produk yang dihasilkan juga tidak bisa amanah dan mungkin saja bertentangan dengan kita semua. Mungkin itu sekilas moderator Ibu Intan berkenaan dengan tanggapan menurut kita bagaimana cendekia itu memandang tentang pilkada dalam pandangan Islam. Terima kasih Ustaz. Berarti intinya sah-sah saja di hadapan pilkada dan itu memang sebagai bentuk untuk memilih pemimpin kita ke depannya. Iya. Nah, tapi dengan syarat ya Ustaz ya tadi disampaikan bahwa harus ada fatonah dan amanah. Berarti di sini harus ada kecakapan ataupun seleksi dari masyarakat ya Ustaz ya. Betul. Oke. Selanjutnya kepada Bapak Agustri mungkin kita bisa menanyakan bagaimana sih Pak partisipasi dari pemilih mungkin di Pilkada 2020 khususnya yang baru saja kita laksanakan dan juga bagaimana sih partisipasi dari para penyelenggara mungkin atau dengan instansi-instansi dan tadi kan berkaitan dengan adanya fatonah dan amanah tadi. Mungkin ada sedikit masukan Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara dengan tentang sebuah demokrasi ataupun hari ini ada dua perhelatan yang untuk ada disebut pemilihan umum untuk pemilihan presiden, DPD dan legislatif. Kemudian ada juga pilkada atau pemilihan kepala daerah. Kedua hal ini tujuannya adalah pada dasarnya adalah untuk menentukan siapa pemenang dalam sebuah kontestasi perpolitikan. Jadi kalau kita lihat dari segi sejarahnya, dahulu itu ketika untuk masyarakat ya. Betul. Selanjutnya kepada Bapak Agustri mungkin kita bisa menanyakan bagaimana sih Pak partisipasi dari pemilih mungkin di Pilkada 2020 khususnya yang baru saja kita laksanakan dan juga bagaimana sih partisipasi dari para penyelenggara mungkin atau dengan instansi-instansi dan tadi kan berkaitan dengan adanya fatonah dan amanah tadi. Mungkin ada sedikit masukan Pak. Ya, baik. Pilkada atau pemilihan kepala daerah. Kedua hal ini tujuannya adalah pada dasarnya adalah untuk menentukan siapa pemenang dalam sebuah kontestasi perpolitikan. Jadi kalau kita lihat dari segi sejarahnya, dahulu itu ketika untuk memperebutkan sebuah kekuasaan itu, jadi orang mau bunuh-membunuh. Kita lihat bagaimana kerajaan ini. Antara satu kerajaan ingin menguasai kerajaan lain, mengucap dirinya mau menumpahkan darah dan bahkan tidak terhingga berapa banyak yang ditumpahkan darah. Sehingga di Nusantara kita ini kita bersyukur ada gagasan-gagasan dari pendahulu kita. Bagaimana jangan sampai lagi adalah pertumpahan darah dalam hal perebutan kekuasaan. Kita ini satu. Kita ini adalah negara yang beradab, adalah bangsa yang beradab. Maka dibuatlah sebuah gagasan yang disebut dengan pemilu atau pilkada, yang mana tidak ada lagi pertumpahan darah. Silahkan dalam satu hari yang ditentukan salurkan aspirasinya. Kalau dulu mungkin ada yang centang kemudian coblos. Kepentingan itu adalah kepentingan umum seperti bagaimana memilih seorang kepala negara dan juga di sana ada juga kepentingan pribadi yang kita tahu di aturan pemilu 2019 kemarin
persaingan tidak hanya terjadi antar partai politik, tetapi juga internal partai politik pun terjadi. Kan seperti itu tata cara mendapatkan kursi di legislatifnya. Nah, oleh sebab itu, sedangkan di pilkada ini adalah skupnya adalah kepala daerah dan tidak ada kepentingan pribadi, tetapi sudah kepada kepentingan kebutuhan masyarakat. Inginnya sosoknya seperti apa gitu. Ya kita tidak tahu, mungkin tentu berbicara kepuasan. Dulu dia seperti ini, ternyata tidak sesuai harapan atau seperti apa kita tidak tahu. Kemudian punya seperti ini. Ada juga masyarakat, wah ini sudah pas ini, sudah sesuai ini. Kemudian pingin untuk mengharapkan yang lalu ini terpilih lagi, ya seperti apa. Itu kan tergantung kebutuhannya. Nah, namun sekiranya kalau kita lihat, memang dari segi pelanggaran, Pak Ustadz Abdullah, kita ada secara umum pelanggaran itu tetap banyak yang kita jumpai dan itu kita proses. Namun di dalam memproses sebuah pelanggaran di Bawaslu itu ada mekanisme yang mana salah satunya adalah terpenuhi syarat formil dan material. Andai pun ada pengaduan ketika tidak terpenuhi syarat formil dan material, itu tentu secara aturan regulasinya kita tidak bisa melanjutkan untuk diproses. Nah di sini sebenarnya masyarakat itu sah-sah aja mungkin ketika berpikir, kenapa ketika si A diproses, ketika si B tidak diproses. Padahal persoalannya tak beragam adalah yang pertama ketika diproses semua buktinya lengkap, yang gitu ketika laporan. Yang kedua, seperti kadang saksi pun tak mau hadir dan dia tidak menyertakan saksi. Karena di aturan kita kalau di pemilu itu saksi itu adalah 2 orang saksi, ya. Tapi di rumah ini tertinggi, ya. Itu ada 10 kasus, 8 kasus yang kita proses dan itu semuanya sudah melalui kita telepon, sudah melalui kita, karena kadang ini orang-orang ini kawan-kawan kita juga kita telepon gitu. Nah ketika kita telepon tolong ini kita cegah, iya tapi faktanya dilalui juga gitu. Sampai bahasa kadang-kadang tak ada bahwa itu seperti itu. Nah ketika sudah diproses baru mencak-mencak. Nah di sana persoalannya. Tapi kita selalu memberikan pencegahan di awal. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Menteri dan juga Pak Silakan. Para pemirsa mungkin ada yang ditanyakan, kami persilakan, kami masih menunggu di kolom komentar. Selanjutnya nih Ustaz, terkait dengan pelaksanaan pilkada selanjutnya, insya Allah yang direncanakan 2024 nih Ustaz. Nah, bagaimana sih harapan dan juga mungkin keinginan dari cendekia muslim khususnya dari MDI sendiri? Iya. Terima kasih dari Majelis Dakwah Islamiyah Kota Depok. Kita berharap dalam proses pilkada itu kan pasti berkait dengan nasbul imam, cara mengangkat seorang pemimpin. Kalau memang ini adalah tujuan dari pilkada pemimpin, maka hari ini ya kita memberikan semacam dorongan dan motivasi ya. Mereka-mereka yang dikedepankan oleh partai, oleh masyarakat, itu adalah orang yang memang secara sehat, secara akhlaknya, sehat secara fisiknya, dan yang penting lagi adalah baik secara agamanya. Kalau hari ini kenapa kos politik besar? Yang diangkat itu orang yang banyak kelemahannya, sehingga kosnya politik dan lebih cepat nanti ujung-ujung ada politik. Jadi kalau dalam kesempatan ini dalam MDI memberikan tanggapan tentang nasbul iman, mengangkat pemimpin, ya pilih pemimpin yang baik akhlaknya, baik keluarganya, baik akidahnya secara agama Islam, dan juga mereka dikenal masyarakat. Tentunya kita berharap pilkada ke depan itu bukan hanya seremonial, tetapi betul-betul mencari pemimpin yang bisa memakmurkan yang dipimpin. Untuk pemirsa sendiri mungkin ada pesannya Ustaz dari Majelis Dakwah Islamiyah mungkin terkait dengan pelaksanaan pilkada selanjutnya? Kalau untuk peserta sebenarnya 3M lah kalau dari kami. 3M. Pertama, membuka mata. Artinya kalau kita memilih pilkada, lihat partai, lihat pemimpin, membuka mata, jangan menutup mata. Sekarang banyak mata tertutup oleh gambar-gambar warna merah ya, piti ke piti, duit ke duit. Karena tertutup jadi mata nggak jelas apa yang dipandang. Yang pertama membuka mata, yang kedua membuka hati, gunakan hati nurani.
Gunakan hati nurani, gunakan secara dalam. Apalagi bila perlu kita istikharah memilih. Mama memilih dua di antara satu. Wah, ini yang mana nih? Istikharah kita gunakan, Islam mengatur. Yang ketiga adalah membaca alam. Maksudnya membaca alam ini, lihat track recordnya bagaimana orang itu di lapangan. Tidak semata-mata memilih kucing dalam karung, tidak jelas. Mudah-mudahan pilihan kita adalah amanah. Pilihan kita adalah ibadah. Satu suara kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu. Ini sangat-sangat memang jadi sebuah motivasi nih, Pak. Jadi tidak sabar kita untuk menghadapi 2024. Dan masih ingat 3M tadi ya, membuka mata, membuka hati, dan juga membaca alam. Ini memang jadi 3 rumus ini, Pak. Insya Allah nanti mungkin bisa kita dakwakan juga ya. Mungkin dari Bapak Al-Basri sendiri mungkin ada harapan untuk pelaksanaan pilkada tahun 2024 nanti. Silakan. Ya, baik. Pilkada 2024 adalah mungkin ini dalam sejarah demokrasi akan tersibuk dan sangat padat karena pilkada dilaksanakan dalam 1 tahun yang bersamaan dengan pemilu. Ini kan luar biasa. Meskipun pelaksanaan waktu dan tanggalnya berbeda tanggal dan bulannya, tetapi tahunnya sama. Artinya bahwasannya tahapan-tahapan pilkada dan tahapan-tahapan pemilu itu ada yang bersamaan berjalan. Dan ini akan menjadi tugas berat bagi penyelenggara sendiri dan juga tugas berat bagi pemerintah, khususnya pemerintah Kota Dumai, karena mau tidak mau kita bisa membayangkan baru selesai pemilu kita sudah dihadapkan langsung dengan tahapan pilkada. Setelahnya baru kita tahu secara sah siapa yang terpilih presidenkah atau legislatifkah. Rupa-rupanya kita dihadapkan lagi dengan kampanye dalam tahapan pilkada. Sehingga mau tidak mau ketiga unsur dalam demokrasi ini harus siap. Siapa ketiga unsur ini? Yang pertama adalah penyelenggara. Penyelenggara harus siap dan bahkan harus paling siap karena harus memahami dua regulasi yang berbeda. Regulasi yang pertama untuk pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang kedua untuk pilkada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Yang kedua dalam pelaksanaannya ini sangat berbeda dalam beberapa pelaksanaan. Dan yang kedua, kesiapan daripada pemerintah, khususnya pemerintah Kota Dumai. Bagaimana kita bisa menekan jangan sampai ada lagi pelanggaran-pelanggaran terhadap oknum atau pejabat-pejabat kita dengan alasan ketidaktahuan kan. Nah, oleh sebab itu sosialisasi harus disegerakan. Dan juga tentu juga bagi pemerintah juga akan disebutkan dengan segala macam rintangannya terkait dengan mungkin ada hoax yang mungkin mengatakan pemerintah ikut ini, si A ikut ini adalah tantangan tersendiri. Yang ketiga adalah untuk masyarakat, yaitu para pemilih kita. Untuk para pemilih kita, dilema atau persoalan yang selalu ada setiap perhalatannya adalah ketika nama tidak tercantum. Nama tidak tercantum. Sehingga ketika dia ingin memilih, surat suara terkadang habis. Ingin memilih, terkadang harus memilih jam 12 sampai jam 1. Rupanya sudah datang jam 1, surat suara habis. Atau mungkin lain segala macamnya. Oleh sebab itu, maka kita sangat mengharapkan ketiga unsur ini benar-benar harus siap. Mungkin seperti itu. Tapi sebelum kita tutup ini belum ada pertanyaan lagi, mungkin di sesi besok atau lusa akan ada insya Allah. Maklum mungkin sudah berpuasa. Iya. Puasa pertanyaan. Mungkin lagi istirahat ya. Iya. Mungkin untuk menutup perjumpaan kita mungkin ada harapan dan juga ini semacam tanggapan deh dari Majelis Dakwah Islamiyah Ustaz terhadap Bawaslu Dumai TV. Ya, terima kasih. Mungkin dari MDI Majelis Dakwah Islamiyah di akhir penutup acara ini ingin memberikan sebuah renungan
bahwa negara ini tidak mungkin makmur, negara tidak mungkin bisa maju, negara tidak mungkin bisa sejahtera kalau kita meremehkan atau menyepelekan masalah pilkada. Khususnya umat Islam, kearifan lokal negeri Riau ini kita mayoritas umat Islam, tentunya kita harus bisa mengambil momen ini sebagai momen terpenting. Bagaimana kita memajukan umat Islam, khususnya bangsa Indonesia, agar pilkada ini betul-betul memilih pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah. Dan kita juga berharap kepada pemerintah, khususnya KPU, Bawaslu dan juga pihak pemerintah, mereka betul-betul duduk di tengah, melaksanakan regulasi dengan benar, tidak ada kecenderungan sini sana. Dan yang terakhir dengan partai politik, hari ini lihatlah, buka mata, buka telinga, tampilkan sosok manusia yang memang menjadi panutan, sehingga kita meminimalisasi, mencegah mereka nggak layak ditampilkan, tapi karena kekuatan uang, kekuatan materi mereka terpilih, dan mungkin kalau salah memimpin, tunggu kehancuran di negeri kita. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Harapan untuk Bawaslu Dumai TV sendiri bagaimana, Ustaz? Kalau Bawaslu TV ini lebih diperseringkan, ya, diperseringkan bila perlu seminggu 3 kali. Karena kita berharap semakin yang didengar, semakin yang dilihat akan menjadi terpatri dan menjadi sesuatu yang menggait di dalam hati setiap orang, dan kita berharap bahwa tetap kinerja baik dan pertahankan, lebih berusaha kritis, dan juga saya kira kejadian-kejadian pelanggaran pemilu itu adalah pengalaman dan guru yang terbaik ke depan. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz, dan juga Pak Putri, terima kasih atas kesempatan dan juga kesediaannya hari ini. Mudah-mudahan membawa berkah untuk kita semua. Tetap MDI menyampaikan dakwah, dan juga di Bawaslu kami tetap bersiap untuk mengawasi dan juga persiapan untuk di 2024 mendatang. Pemirsa, demikian perjumpaan kita hari ini. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai bertemu di acara berikutnya bersama Bawaslu TV, bersama rakyat, kawan pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.